Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dosen pembimbing mata kuliah PPKN dan juga teman-teman sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat melakukan presentasi dan teman-teman sekalian juga dapat mengikuti jalannya presentasi pada pagi ini. First of all, let us introduce our group. We are from group 2. My name is Adinda Aprilia Putri sebagai moderator sekaligus presentator kedua dan rekan saya Azuratul Fadilah sebagai presentator pertama. Baiklah, sebelum kita mulai, saya akan sedikit menjelaskan materi apa saja yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Poin pertama yaitu definisi dari agama dan negara. Lalu poin kedua adalah paradigma hubungan agama dan negara. Di sini paradigma ini terbagi menjadi 3, yaitu paradigma integralistik, lalu paradigma simbiotik, dan yang terakhir adalah paradigma sekularistik. Dan poin terakhir adalah hubungan agama negara menurut Islam, menurut paham teokrasi, paham sekuler, dan yang terakhir menurut paham komunis. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasi pada pagi ini. Kepada presentator pertama, time is yours. Agama merupakan keyakinan akan adanya Tuhan yang mengatur jalan hidup manusia di muka bumi yang diwujudkan dalam peribadatan sebagai bentuk ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa. Negara merupakan organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain. Yang pertama adalah paradigma integral. Dalam konsep integral, agama dan negara menyatu. Agama Islam dan negara dalam hal ini tidak dapat dipisahkan. Wilayah agama juga meliputi wilayah negara. Karenanya, menurut paradigma ini, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan ilahi. Yang kedua, paradigma simbiotik. Menurut pandangan ini, agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yakni hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara, karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara memerlukan agama, karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan moral dan etika. Yang ketiga, paradigma sekularistik. Paradigma ini menolak baik hubungan integralistik maupun hubungan simbiotik antara agama dan negara. Sebagai gantinya, paradigma sekularistik mengajukan pemisahan antara agama dan negara. Yang pertama, hubungan agama dan negara menurut Islam. Menurut Munawir Sazali, ada 3 aliran yang menanggapinya. Pertama, aliran yang menganggap bahwa agama Islam adalah agama paripurna yang mencakup segala-galanya, termasuk masalah-masalah negara. Oleh karena itu, agama tidak dapat dipisahkan dari negara dan urusan negara adalah urusan agama. Aliran kedua mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara, karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad tidak punya misi untuk mendirikan negara. Aliran ketiga berpendapat bahwa Islam tidak mencakup segala-galanya, tapi mencakup seperangkat prinsip dari nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat termasuk bernegara. Oleh karena itu, dalam bernegara, umat Islam harus mengembangkan dan melaksanakan nilai-nilai dan etika yang diajarkan secara garis besar oleh Islam. Lalu yang kedua adalah hubungan agama dan negara menurut paham teokrasi. Dalam paham teokrasi, hubungan agama dan negara digambarkan sebagai 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama, karena pemerintahan menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan. Segala tata kehidupan dan masyarakat, bangsa dan negara dilakukan atas titah Tuhan. Urusan kenegaraan atau politik diyakini sebagai manifestasi firman Tuhan. Dalam perkembangannya, paham teokrasi terbagi ke dalam 2 bagian, yakni paham teokrasi langsung dan paham teokrasi tidak langsung.
Menurut paham teokrasi langsung, pemerintah diyakini sebagai otoritas Tuhan secara langsung. Adanya negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan. Oleh karena itu, yang memerintah adalah Tuhan pula. Sedangkan menurut paham teokrasi tidak langsung, yang memerintah bukanlah Tuhan sendiri, melainkan raja atau kepala negara yang memiliki otoritas atau kekuasaan atas nama Tuhan. Yang ketiga adalah hubungan agama dan negara menurut paham sekuler. Paham sekuler memisahkan dan membedakan antara agama dan negara. Dalam paham ini, tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dengan agama. Negara adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain atau urusan dunia. Sedangkan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Dua hal ini menurut paham sekuler tidak dapat disatukan. Dalam negara sekuler, sistem dan norma hukum positif dipisahkan dengan nilai dan norma agama. Norma hukum ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan agama atau firman-firman Tuhan. Sekalipun paham ini memisahkan antara agama dan negara, akan tetapi pada lazimnya negara sekuler membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama apa saja yang mereka yakini dan negara tidak intervensi atau campur tangan. Lalu yang terakhir adalah hubungan agama dan negara menurut paham komunis. Menurut paham komunis, agama dianggap sebagai suatu kesadaran diri bagi manusia sebelum menemukan dirinya sendiri. Agama dipandang sebagai realisasi fantastis makhluk manusia, dan agama merupakan keluhan makhluk tertindas. Karena itu, agama harus ditekan, bahkan dilarang. Nilai tertinggi dalam negara adalah materi. Karena manusia sendiri pada hakikatnya adalah materi. Dalam Islam, hubungan agama dan negara masih menjadi perdebatan di antara pakar-pakar Islam hingga kini yang diilhami oleh hubungan yang agak canggung antara Islam sebagai agama dan negara. Berikut merupakan referensi-referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Apabila ada perkataan dan tingkah laku kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.